Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari UHAMKA, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait um, full costing dan variable costing. Bentar ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa anggota nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raihan Maulana Fajri. Yang kedua ada Dia Hayu Sulistianingsih. Yang ketiga ada Muhammad Hafiz Perdana. Yang keempat ada Restu Amalia. Dan yang kelima ada Widi Triandiani. Pendahuluan, harga pokok produksi dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu variable costing atau harga pokok variabel dan full costing atau harga pokok penuh. Kedua metode tersebut ditujukan terutama untuk keperluan penilaian persediaan atau inventory valuation yang dicantumkan dalam neraca dan dalam perhitungan laba rugi bagi pihak luar perusahaan. Penggunaan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang pertama yaitu direct cost atau biaya langsung, merupakan biaya yang terjadi yang penyebabnya satunya karena adanya sesuatu yang dibiayai seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua ada indirect cost atau biaya tidak langsung, merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu adalah penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Contohnya, biaya gaji, biaya sewa, asuransi, dan lain-lainnya. Biaya variabel merupakan biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitasnya. Contohnya yaitu adalah komisi penjualan, biaya pengiriman bayar, pengerjaan ulang, unit-unit yang rusak, bahan baku yang tidak langsung, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya full costing. Metode penentuan cost produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produk atau BOP, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, menurut Sahla, tahun 2020. Menurut Mulyadi, tahun 2001, pada konsep ini merupakan biaya produksi, merupakan biaya produk atau product cost, dan biaya produk biaya non-produk merupakan biaya periode atau period cost yang meliputi biaya pemasaran serta biaya administrasi dan umum. Full costing sama dengan absorption costing sama dengan conventional costing. Selanjutnya dibacakan oleh Hafiz. Menurut Mulyadi, tahun 2001, variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabelnya saja. Variable costing sama dengan direct costing. Oke, next. Selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel baik untuk biaya produksi maupun non produksi dari penjualan. Oke, di sini ada tabel penggolongan biaya. Yang pertama ada variable costing, dari biaya produk ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya
BOP variabel. Sedangkan dari biaya periodic variable costing ada biaya BOP tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Sedangkan dari full costing, dari biaya produk ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya BOP variabel, dan biaya BOP tetap. Sedangkan dari full costing, biaya periodik ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Selanjutnya ada soal hitungan yang dibacakan oleh Dia Ayu. Oke, baik, terima kasih. Di sini ada tentang PTAA memproduksi dengan biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung berdasarkan kapasitas produksi normal per bulan sebanyak 1.400 unit. Dengan taksiran biaya overhead pabrik variabel itu 280.000 dan biaya overhead pabrik tetap itu 140.000 sebulan. Dengan perkiraan tersebut, maka biaya standar per unit produk sebagai berikut. Biaya bahan baku ini 2 ons, 200 perak, sehingga menghasilkan 400 perak. Upah tenaga kerja variabel 2 jam, dengan harganya itu 300 perak, sehingga menghasilkan 600 perak dari 2 jam. Terus ada biaya overhead pabrik atau BOP, variabel yang 2 jam itu 100, sehingga menghasilkan 200 perak, tetap itu 2 jam, 50 perak, sehingga menghasilkan 100 perak. Nah, dari biaya bahan baku, upah tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel tetap, itu menghasilkan jumlah harga pokok standar per unit ini ditambah menjadi 1.300 perak. Nah, di sini selanjutnya ada biaya pemasaran variabel itu 125 per unit, biaya administrasi dan umum variabel itu 25 per unit, harga jual itu 2.000 per unit. Sedangkan data-data produksi, penjualan, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bulan Januari 2020 sebagai berikut. Nah, ini ada jumlah yang diproduksi itu 1.200 unit. Yang kejual atau terjual 1.150 unit. Nah, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya itu 2.400 jam. Biaya bahan baku sesungguhnya itu 480.000. Biaya tenaga kerja sesungguhnya 720.000. BOP variabel sesungguhnya itu 240.000. BOP tetap sesungguhnya 140.000. Biaya pemasaran tetap 200.000 dan biaya administrasi tetapnya itu 100.000. Maka pendekatan full costingnya yaitu di sini ada penjualan ya. Penjualannya itu 2.300 dari yang tadi ya teman-teman, dari yang sebelumnya. Itu ada di situ dari data sebelumnya yang tadi soal. Di sini juga ada harga pokok penjualan. Ini persediaan awal tidak ada. Terus ada biaya produksi, bahan baku tenaga kerja, BOP variabel, BOP tetap. Itu tinggal dimasuk-masukin aja yang tadi. Sehingga menghasilkan jumlah biaya produksi. Terus ini ada persediaan akhir, itu 50 unit. Dari yang tadi 2.000 dikurang 1.150 dikali 1.300 ya. Nah, terus habis itu di sini dimasukin aja, tinggal dimasukin semua, sehingga menghasilkan laba bersih yang berjumlah 312.500. Artinya di full costing ini cost produk yang dihitung dengan pendekatan ini terdiri dari unsur cost produksi seperti ini, biaya produksi, dan ditambah dengan biaya non-produksi, kayak gitu. Biaya non-produksi itu seperti apa? Biaya pemasaran serta administrasi umum. Nih, di sini ya yang biaya usaha. Seperti itu. Nah, selanjutnya, next. Oke, ini tadi yang saya jelasin tentang full costing. Bisa dilihat. Dan ini selanjutnya, next, variable costing. Nah, di variable costing ini,
Di variable costing ini sama seperti halnya full costing, tinggal dimasuk-masukin aja datanya. Hanya saja yang berbeda pada variable costing ini, cost produk yang dihitung dengan pendekatan ini terdiri dari unsur cost produksi variabel. Contohnya seperti ini, biaya produksi itu ada bahan baku variabel, ini tenaga kerja variabel ya sebenarnya, sama BOP variabelnya. Nah, ini yang disebut dengan unsur cost produksi variabel, ditambah dengan biaya non-produksi variabel. Nah, seperti ini. Ini biaya usaha variabelnya, sehingga biaya pemasarannya ditulis variabel, biaya administrasi umumnya variabel. Nah, di sini menghasilkan margin kontribusi. Margin kontribusi seperti halnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya, bahwasanya dia itu adalah selisih pendapatan penjualan dengan semua variabel, dihitung dengan cara mengurangkan variabel dari penjualannya. Dari sini, 2.300 dikurang dari jumlah biaya variabel total tadi, sehingga menghasilkan margin kontribusi 747.500. Nah, selanjutnya ditambah dengan biaya tetap. Biaya tetap ini period cost kan. Nah, ini 440.000, sehingga menghasilkan laba bersih 307.500. 307.500, iya betul. Jadi perbedaannya itu apabila di full costing dia tidak ada unsur cost produksi variabel, melainkan langsung unsur cost produksi saja. Nah, di biaya variabel costing ini tuh memang difokuskan untuk penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabelnya. Jadi unsur biaya itu tetap diperlukan, akan tetapi dia sebagai unsur biaya periodiknya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Hafiz di penggolongan biaya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal teori yang akan dijelaskan oleh Widi. Baik, berikut adalah soal teorinya. Seringkali orang mengira pengertian full accounting information sama dengan full cost dan pengertian full cost sama dengan full costing. Lalu, apakah ketiga istilah tersebut berbeda? Jawabannya adalah ketiga istilah tersebut jelas berbeda satu sama lain, yaitu full accounting information terdiri dari unsur full asset, full revenue, dan full cost. Lalu full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu produk dapat dipengaruhi oleh metode penentuan biaya produk, yaitu full costing, variable costing, activity-based accounting. Sedangkan full costing merupakan metode penentuan biaya produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk, baik variabel maupun tetap. Jadi pada intinya, ketiganya adalah pengertian yang berbeda ya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.